Punya kulit kering harus dirawat dengan tahapan skincare kulit kering yang pas supaya nggak tambah parah dan jadi keriput. Untuk perawatannya pun nggak melulu pakai produk mahal kok, karena kunci dari perawatan kulit adalah step atau langkah yang tepat ketika perawatan. Oh ya, satu lagi, yang penting dalam merawat kulit adalah konsistensi. Semangat terus untuk merawat kulit keringmu biar selalu sehat beauties. Di video kali ini, Nidia bakal bahas step by step skincare untuk kulit kering. Sebelumnya, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel ya. Step pertama, kamu harus mencuci muka sebelum menggunakan seluruh rangkaian skincaremu. Tujuannya agar kotoran yang ada di wajah dapat terangkat dengan baik. Hanya saja kamu perlu memastikan sabun cuci mukamu bersifat melembabkan. Dengan begitu, wajahmu tidak akan bertambah kering. Dalam Healthline.com dianjurkan untuk menggunakan produk yang mengandung bahan hyaluronic acid. Kandungan ini akan membuat kulitmu lembab tapi tetap bersih. Begitu juga dengan kandungan vitamin E, glycerin, avocado oil. Dalam Yora.com, bahan-bahan ini memiliki kandungan yang melembabkan. Jika kamu ingin mencuci wajah di malam hari atau setelah menggunakan makeup, sebelum menggunakan sabun, kamu bisa menggunakan cleansing oil atau cleansing balm dulu ya. Metode yang dikenal dengan nama double cleansing ini perlu kamu lakukan untuk mengangkat sisa sunscreen dan makeup lebih maksimal. Kata siapa, cuma kulit berminyak yang butuh eksfoliasi. Kulit kering juga butuh loh, apalagi buat kamu yang kulitnya cenderung kusam, kemerahan, dan terasa kasar. Dengan mengeksfoliasi, sel-sel kulit mati dapat terangkat dengan baik. Hasilnya wajah lebih lembut, glowing, mengatasi hiperpigmentasi, dan pori-pori tersumbat. Menurut pageandlily.com, waktu terbaik dalam melakukan eksfoliasi adalah di pagi hari. Penyebabnya, kalau dilakukan pada malam hari, eksfoliasi akan menghalangi pembaruan kulit baru yang terjadi di malam hari. Walaupun harus dilakukan, bukan berarti kamu bisa mengeksfoliasi kulitmu setiap hari, apalagi jika kulitmu kering. Bisa-bisa kulitmu malah bertambah kering dan iritasi. Untuk melakukannya, cukup 1-2 kali dalam seminggu pada kulit kering. Tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Jika 2 kali memang terlalu banyak untuk kulitmu, 1 kali seminggu saja sudah cukup kok. Khususnya buat kulit kering yang sensitif. Sebaiknya pilihlah eksfoliator yang tidak terlalu keras. Misalnya eksfoliator dengan bahan anti alkohol dan silikon. Setelah wajah dibilas, terkadang kulit akan terasa lebih kering. Makanya harus banget nih buat pakai toner setelahnya. Selain melembabkan, toner dapat bekerja untuk menyeimbangkan pH kulit dan membersihkan sisa kulit mati atau residu dari sabun cuci muka. Dengan begitu, produk-produk skincare setelahnya bakal lebih mudah menyerap di kulit. Pada beberapa merek toner yang dijual di pasaran, ada juga kandungan-kandungan yang memiliki fungsi tambahan bagi kulit kering. Misalnya bekerja sebagai antioksidan, mengatasi pori-pori tersumbat, mencerahkan, dan lain-lain. Yang perlu diingat, jangan menggunakan toner dengan kandungan alkohol ya beauties, kecuali kulitmu sangat berminyak. Alasannya karena alkohol dapat membuat kulit semakin kering. Sebaiknya, gunakanlah toner yang bersifat melembabkan. Bahkan jika kamu memerlukan kelembapan ekstra, kamu bisa mengaplikasikannya dalam beberapa layer. Sebagai rekomendasi ingredients, kamu bisa memilih toner berbahan bambu, cucumber, atau chamomile untuk melembabkan. Untuk memberikan hidrasi tambahan, kamu bisa menggunakan essence di atas tonermu. Essence biasanya memiliki tekstur yang sedikit lebih kental daripada toner, tapi tidak sekental serum. Selain itu, ia juga berfungsi untuk melindungi dan meningkatkan keseluruhan kesehatan kulit. Penting banget buat mengaplikasikannya sebelum menggunakan serum dan pelembab. Alasannya karena essence mampu membantu penyerapan kedua produk ini. Sebenarnya, essence ini nggak perlu sih beauties. Banyak juga kok merek-merek skincare ternama yang nggak ngeluarin essence dalam rangkaian skincare-nya. Biasanya merek yang ngeluarin essence itu brand Korea. Tapi kalau memang fokusmu untuk melembabkan, kamu bisa menggunakan essence ya. Dalam menggunakan essence sebenarnya ada 2 cara. Kamu bisa menuangnya secara langsung ke telapak tangan, kemudian menepuk-nepuknya ke area wajah. Kedua, tuangkan ke kapas dan usaplah wajahmu. Tapi menurut Julia Marinkovic, representatif COSRX dalam Elle.com, sebaiknya kamu mengaplikasikannya langsung dengan tanganmu. Tujuannya agar essence tidak terbuang pada kapas. Awalnya essence itu dikeluarkan oleh brand Shiseido, tapi lama-kelamaan jadi banyak brand yang ikutan memproduksinya. Biar makin unggul, para brand ini mengeluarkan essence dengan tambahan fungsi lainnya, seperti mengatasi jerawat, keriput, dan kulit kering. Nah, buat si kulit kering, lebih baik kamu memilih essence dengan kandungan glycerin dan hyaluronic acid. 2 bahan ini ampuh buat bikin kulitmu lebih lembab menurut Healthline.com. Penting banget buat pemilik kulit kering untuk memperhatikan kesehatan skin barrier-nya. Karena bagian ini tuh yang berfungsi untuk mempertahankan air di kulit, supaya wajahmu itu bisa tampak kenyal dan cerah. Nah, buat perawat skin barrier, kamu bisa menggunakan serum. Serum dapat bekerja secara optimal karena dapat menyerap lebih dalam sehingga mampu mengatasi kebutuhan secara spesifik. Enaknya lagi, kamu bisa melayer beberapa serum yang berbeda sekaligus. Penggunaan serum pagi dan malam yang berbeda juga bisa loh. Hanya saja yang perlu kamu pastikan dalam setiap layer serum ini nggak ada kandungan yang
bertentangan. Untuk pagi hari, Dr. Rogers dalam dermstore.com menyarankan untuk menggunakan antioksidan serum. Gunanya untuk mencegah respon peradangan kulit dan menetralkan kerusakan akibat sinar UV dan polusi lingkungan. Sedangkan untuk malam hari, kamu bisa memilih serum dengan kandungan menghidrasi sebagai concern utama pada kulit kering. Misalnya serum dengan kandungan hyaluronic acid dan vitamin E. Untuk wajah kering, wajib banget buat rutin menggunakan sheet mask. Tapi penggunaannya nggak usah setiap hari kok. 1 hingga 3 kali per minggu aja udah cukup. Nah, fungsinya itu sebenarnya berbeda-beda, tergantung ingredients di dalamnya. Yang pasti, biasanya dalam menggunakannya, kulitmu akan terasa lebih lembab. Makanya, lines di wajah bisa berkurang. Biasanya untuk menggunakannya, kamu memerlukan waktu 10 hingga 30 menit dalam sekali waktu. Untuk spesifiknya, bacalah pada cara penggunaan yang ada di kemasan, karena setiap merek sheet mask berbeda-beda. Walaupun menggunakannya akan membuat wajahmu terasa nyaman, kamu jangan terlalu lama menaruh sheet mask di atas wajahmu ya, Biris. Karena kalau terlalu lama, bukan lembab wajahmu, justru akan lebih kering. Hal ini terjadi karena sheet mask akan menyerap hidrasi di kulit wajahmu, apalagi menggunakannya di saat ketiduran. Big no ya, Biris. Untuk penjelasan lengkapnya soal sheet mask, kamu bisa tonton video Pricebook dengan judul "Kok Bisa Sheet Mask Bikin Beruntusan?" Linknya ada di atas ya. Area mata adalah area yang gak boleh kamu lupain. Alasannya karena area ini gampang banget bermasalah. Misalnya kayak dehidrasi, iritasi, dan berkeriput. Makanya penting banget buat menggunakan eye cream untuk mengatasinya. Masalah-masalah kulit pada area mata disebabkan karena kulit di area ini cenderung lebih tipis daripada kulit lainnya. Oleh karena itu, saat ingin menyentuhnya saja, kamu harus berhati-hati. Sedikit tips untuk memakai eye cream, jangan langsung digosokkan ke kanan dan kiri ya, Biris. Cobalah dengan menaruh eye cream pada jari manismu, kemudian tepuk perlahan ke area mata. Kenapa jari manis? Karena jari manis memiliki tekanan paling rendah jika dibandingkan jari lainnya. Makanya paling aman untuk mengaplikasikan ke area kulit tertipis ini. Selain itu, pastikan saat penggunaannya jangan terlalu dekat dengan mata. Kalau terlalu dekat, matamu bisa terasa perih loh. Kelembapan wajah bakal lebih maksimal jika kamu menggunakan moisturizer. Selain itu, dengan menggunakannya, seluruh skincare yang sudah kamu gunakan bisa terkunci dengan baik. Untuk kulit kering, kamu bisa menggunakan moisturizer berbahan krim yang cukup tebal. Gunanya agar kelembapan di kulitmu lebih terjaga. Nah, sebenarnya ada beberapa brand yang mengganti penamaan moisturizer dengan day cream dan night cream. Kalau boleh jujur, itu hanya masalah penyebutan dan fokus fungsinya saja. Biasanya untuk day cream lebih berfungsi untuk melindungi kulit, sedangkan night cream untuk mengatasi permasalahan kulit. Tapi keduanya punya fungsi utama yang sama, yaitu melembabkan kulit wajah. Makanya stepnya pun juga sama di saat kamu menggunakan moisturizer. Menurut Dr. Rogers, penting banget buat pemilik kulit kering menggunakannya. Moisturizer bisa menjaga kandungan air di kulit tetap tinggi. Inilah yang membuat kulit tetap lembab, membantu penyembuhan masalah kulit, dan merawat kulit. Oh iya, moisturizer juga bisa kamu ganti dengan penggunaan sleeping mask ya, Biris. Kalau kamu sudah pakai sleeping mask, nggak perlu lagi menggunakan moisturizer. Untuk urutan skincare malam sebenarnya sudah selesai sampai tahap moisturizer. Tapi untuk di pagi hari kamu masih perlu menggunakan sunscreen. Tentu saja agar wajahmu terlindungi dari bahaya sinar matahari. Sinar matahari mampu memproduksi sinar UVA yang membuat kulit tampak lebih tua dan sinar UVB yang dapat membakar kulit. Nih dia nggak bakal bahas panjang-panjang soal gunanya sunscreen karena udah pernah dibahas di video sebelumnya. Coba cek linknya di atas ya. Buat kulit kering, kamu perlu mencari sunscreen yang bahannya melembabkan. Jangan dengan tekstur yang terlalu matte dan kesat, karena bisa membuat wajahmu terasa semakin kering. Gunakanlah sunscreen dengan kandungan ceramide atau hyaluronic acid. Dengan material ini, wajahmu tidak akan terasa kering dan kesat. Ingat ya, Biris, penggunaan sunscreen tuh penting banget, apalagi untuk mencegah kulit kering yang lebih potensial berkeriput. Makanya jangan pernah skip dan make sure selalu reapply. Sekarang udah paham kan, Biris? Step by step penggunaan skincare kulit kering. Cus, langsung dipraktekin aja. Lidia pamit dulu ya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao Bella!